Kami memberikan pujian kepada Yesus Tuhan. Karena hari ini bersama gereja di seluruh dunia, kami boleh memperingati akan hari kemenangan daripada umat-Mu. Karena Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, memberikan kemenangan itu bagi kami sebagai umat-Nya. Dan kami percaya Tuhan, melalui ibadah pada siang hari ini, di dalam kami memperingati Paskah, kami akan menerima kuasa kematian dan kebangkitan-Mu yang memberikan kemenangan untuk boleh menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih karena segala pujian dan kesaksian yang dinaikkan oleh umat-Mu dari sepanjang pagi sampai siang ini. Kami tahu itu menjadi satu korban yang harum di hadirat Tuhan di surga. Dan kami tahu Engkau sangat senang untuk setiap pujian persembahan yang dinaikkan oleh umat-Mu. Tuhan katakan, aku sangat senang, kata Tuhan, Engkau boleh memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagiku. Tuhan katakan, Tuhan akan membawa umat Tuhan dan gereja di tempat ini untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih indah lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membawa setiap umat di tempat ini untuk mengalami pengalaman-pengalaman dalam dimensi roh bersama Tuhan. Tuhan akan memakai jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan akan memperlengkapi dengan segala talenta bahkan karunia serta kuasa oleh Tuhan untuk boleh menjangkau banyak jiwa di kota Jakarta ini bagi Tuhan. Tuhan katakan, aku sudah membuka pintu-pintu Injil bagimu. Tuhan katakan, aku sudah membuka pintu-pintu itu bagimu. Engkau akan pergi, kata Tuhan, dan engkau akan menjala banyak jiwa bagiku. Karena aku berkata kepadamu, kata Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus katakan, ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan karunia-karunia yang luar biasa. Karunia-karunia daripada Roh Kudus akan diperkarya dalam jemaat ini. Dan Tuhan akan memakai dari anak-anak sampai yang paling tua. Asal engkau berkata, di sini aku Tuhan, pakailah aku. Maka engkau akan melihat, kata Tuhan, pada waktu engkau mulai melangkah melayani aku, kata Tuhan, aku akan menyertai engkau dengan tanda-tanda dan mujizat. Engkau akan mengusir banyak setan-setan. Dan engkau akan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan engkau akan melihat akan terjadi sebuah letupan-letupan kecil. Akan ada suatu api kebangunan rohani yang akan turun dari gereja ini. Api kebangunan ini akan membawa sebuah gelombang kegerakan Tuhan yang semakin hari semakin besar. Dan Tuhan katakan, engkau harus tetap betul-betul menjaga kesehatian dan kesatuan. Karena Tuhan akan membawa gereja ini menjadi sebuah gereja yang sangat-sangat besar di kota Jakarta. Dan itu Tuhan katakan, aku juga akan melengkapi engkau dengan
kemampuan yang lebih dan lebih lagi. Ore wakata kasika. Tuhan akan memberikan hikmat yang lebih dan lebih lagi. Supaya engkau dikuatkan dan dimampukan untuk menjalankan tugas dan misi yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah firman. Kami mau buka hati kami buat firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, juga bagi Bapak Ibu Gembala dari GBI House of Holy Spirit di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kami senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam hari yang sangat penting bagi kita, karena hari ini adalah hari di mana kita memperingati Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari di mana Tuhan Yesus mengalami kemenangan atas semua musuh-musuhnya yang juga menjadi musuh kita. Sehingga betul-betul ini hari merupakan sebuah parade kemenangan. Bukan saja kita, tapi seluruh umat Tuhan dan gereja Tuhan di seluruh dunia boleh memperingati hari ini sebagai sebuah hari kemenangan yang besar. Karena kemenangan yang Tuhan sudah dapatkan melalui kematian dan kebangkitan, Dia memberikan itu kepada kita sebagai umat yang percaya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam firman. Kami minta Tuhan supaya betul-betul Engkau ambil alih setiap kami. Kami tahu siang ini sudah banyak acara. Dan kami tahu ada sesuatu hal yang sangat penting, supaya kami sungguh-sungguh boleh merayakan Paskah pada hari ini. Kami betul-betul menerima dan mengalami berkat daripada Paskah itu sesungguhnya. Sehingga ibadat Paskah yang kami adakan pada hari ini bukan hanya sekedar sebuah seremoni, tapi kami boleh mengalami dan menerima kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang akan menjadi bekal buat kami hidup di dalam tahun yang baru ini, dan akan menjadikan kami sebagai orang-orang yang akan berkemenangan dalam tahun sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mau berbicara buat kami siang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan buka firman. Dan kita akan buka dari kitab Roma. Kita akan buka dan akan baca secara bergantian dari kitab Roma. Roma pasal yang ke-6, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kami baca ayat ganjil ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat genap ayat 2. Demikian kita membaca firman saling bergantian. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? 4. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya,
kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Hari ini kalau hoshi sedih minta ku yuri bisita. Judul firman pada siang hari ini adalah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Satu persoalan yang paling besar yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia itu adalah dosa. Juga hakumi api ni sisi iking kumi na pula biusita. Dunia boleh mengalami kemajuan dan perkembangan yang luar biasa di dalam segala bidang dan di dalam teknologi. Tak aku pun mata puyusi iking ini etipiti si tidak lujita. Tetapi satu hal yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh manusia itulah dosa. Justru ni king kipu ni iking pu ni si tidak lujita. Bahkan dosa di dalam perkembangannya justru semakin hari juga semakin hebat dan semakin mengerikan. Di iking aku nama tengker hai ini biusita. Karena dosa dikemas di dalam bentuk-bentuk yang begitu indah. Di iking hai bikin pi ni susu pula. Sehingga kalau seseorang itu tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan dan kepekaan secara rohani, dia sulit membedakan apakah itu dosa atau tidak. Justru aku ni si hai king ku ni mita. Karena dosa sudah sedemikian rupa begitu menyatu di dalam kehidupan manusia di dalam zaman modern ini. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan, kata Tuhan. Kalau dia betul-betul tidak dekat dengan Tuhan dan tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka dosa pun bisa menjerat dan akan bisa menghancurkan kehidupan. Sehingga begitu banyak orang Kristen itu sudah jadi orang Kristen, sudah melayani Tuhan, bahkan ada juga sebagai hamba Tuhan. Mereka terus menerus dibelenggu, bahkan jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Tuhan katakan, mengapa seperti itu? Seharusnya kalau engkau sudah menjadi seorang anak Tuhan dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada dalam hati dan hidupmu, engkau sesungguhnya tidak bisa lagi dikuasai dan diperbudak oleh dosa. Karena melalui kematian dan kebangkitan Kristus, salah satu musuh yang dikalahkan oleh Kristus yaitu dosa yang membelenggu manusia. Tuhan katakan, Tuhan mau adalah lewat Paskah pada hari ini. Engkau bukan saja mengerti makna daripada salib dan kebangkitan Kristus, tapi engkau bisa menerima berkat rohani yang disediakan oleh Tuhan melalui karya salib dan kebangkitannya.
Firman Tuhan yang kita sudah baca pertama. Hai king apu ni mete pi sin si ti dia. Ada orang-orang yang punya sebuah pandangan Da akapu nama hai bin ki ni mi si te pui la. bahwa kita sebagai orang Kristen tidak apa-apa kita berbuat dosa. Ju le ya ma ha ko ni me chi si ni pui la. Toh Yesus sudah mati di atas salib untuk mengampuni dosa kita. Da akapu ni mete yu si ti da. Biar saja kita bikin dosa dan tidak apa-apa. Da apu nama hai lai si dia. Toh kasih karunia daripada Tuhan berlimpah-limpah buat kita. Di king ka ho ni mete pi te pui si ti da. Itulah sebabnya karena pemahaman inilah Tuhan melalui Paulus berbicara kepada jemaat Tuhan yang di Roma. Ju akan ko bi hai si Bahwa itu adalah sebuah pemikiran yang salah. da apu nama si ni mi si ti pui la ya. Sekalipun Tuhan memberikan kepada kita sebagai umatnya kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. La kapu ni mi sin si ai la si pu tu ya si dia. Bukan berarti kita bebas hidup di dalam dosa. Da apu ni mi ki ti hai king pu ni si da. Karena pengampunan sudah tersedia buat kita. Di kita pu ni mi sin si dia. Itulah sebabnya Paulus berkata-kata, Hai aku ko mi hai si. bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah atas kita? Ju hai mi ki pu ni me pi ti pu yu si da. Dan ini satu pemikiran yang sangat salah. Di ikin ti pa hai kan pu ni mi ya. Karena itu Paulus berkata, bagaimana mungkin engkau yang sudah mati terhadap dosa, engkau masih hidup dalam dosa? Da apu nama ta si de pi yu si da. Itu berarti apa? Di ikin pu ni ba hi la. Kalau ada umat Tuhan ataupun anak-anak Tuhan Di ikin ko pu ni me si ti da ya. yang masih dibelenggu atau jatuh bangun dalam dosa yang sama, Di ikin hai mi ki ti pu yu si ti ya. itu berarti karena mereka belum mengalami kematian terhadap dosa. Di ipi nama hai king ki mi si aku ni mi si ta. Karena firman Tuhan katakan orang yang sudah mati terhadap dosa, dia akan bebas daripada dosa. Di ipi nama singku ni mi si ai la. Artinya bahwa dia tidak bisa lagi diikat dan dibelenggu sepenuhnya oleh dosa. Da apu hai mi aku ko pu ni mi si ta. Dia akan menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka, yang hidup di dalam kekudusan dan bisa hidup memperkenankan Tuhan. Di ikin mi la pu na pu hi si ti da. Dan Tuhan katakan, Ai king ha pu ni mi sin si ti te pi la. Tuhan mau pada siang hari ini Di ipi ha ku mi a ti me a si vi si. engkau boleh menerima kuasa kematian dan kebangkitannya yang membuat engkau berkemenangan terhadap dosa. Hakapa nama si king mi na boleh bio. Engkau perlu menerima kuasa kematian dan kebangkitan Kristus sehingga engkau menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan dalam hidup. Di ipi hai king pi ni mi si ta fu li we bio. Tuhan katakan mungkin ada dosa-dosa tertentu yang membelenggu engkau. Da ka pu nama apu ni ipi ya king pu ya si ni pu da hai pi ta pu yu la. Engkau merasa bahwa dosa ini begitu mengikat dan membelenggu engkau. Na ka pu ni mi si ti ai king pu da. Engkau ingin terlepas, bebas dari dosa ini. Ju i hai king ipi ni mi si ta. Tapi engkau merasa tidak mampu, engkau merasa lemah, engkau merasa tidak sanggup. Hu a mahola pu yu si ta. Ada orang jatuh dalam dosa perzinahan terus-menerus. Ha pu ni mi si si pi de pu yu si ta ya. Pada waktu dia berbuat zina, dia sadar, dia menyesal bahwa dia sudah berbuat dosa. Ha ka amana ma si si pu yu si ta. Dia tidak mau berzina lagi. Di ipi nama ka pu ni mi sin si ti de pu yu ya. Dia mau setia kepada istrinya. Ka pu nama si hai pi ti. Tetapi selang beberapa waktu kemudian dia tergoda dan dia jatuh lagi. Di ikin pu ni mi ta pu yu pi ya si ta. Tuhan katakan apa? Ni ka pu ye si ta. Itu berarti engkau belum mengalami kematian terhadap dosa. Ju ama hai king da mu si de pu si ti ta pu ya. Karena firman Tuhan katakan kalau engkau sudah mati terhadap dosa, maka dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Di pu hai ni ka pu ni mi si ta. Tetapi engkau akan berkuasa atas dosa, bahkan akan menang atas dosa. La apu ni mi sin si di pi de pu yu la. Karena ada kuasa kematian dan kebangkitan Kristus melalui Roh Kudusnya dalam diri kita. Hai ipi hai ka ka pu ni mi ai lai pu yu si ti ta pu yu la. Dan Tuhan mau memberikan kuasa kematian dan kebangkitan ini buat kita. Di ikin ma ha pu yu sin si di pi de da. Di sini kita melihat ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh firman. Ju se hai bi me pu ni mi si 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 te bi. Mengapa kita tidak bisa lagi bertekun atau diikat, dibelenggu oleh dosa? Hai ki imi wu hi si ti pi da pu la pu yu si da. Karena jelas kita sudah mati terhadap dosa. Di ipi ni mi kita pu yu si ta. Dosa tidak lagi punya kuasa atas kehidupan Di kita. apu nama hai king apu ni mi sin si ti ta pu yu la. Karena pada waktu kita mengaku bertobat, meninggalkan dosa, dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita, Ai imi hai ki ni mi te pu yu si ti ta.
maka Roh Kudus yang akan ada dan mengambil alih kehidupan kita. Hai kimi hai si ini minta pula puyu sitira. Memang kita masih hidup dalam manusia yang lama yang punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Bi ini mi kentu hai bi kita puyu sita. Tetapi ada Roh Kudus dengan kehidupan yang baru yang diberikan kepada kita, Agapun ini minta pai ai si. yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan Hakim menama puyu si. untuk bisa menolak setiap godaan Bi hai kim puni bistai. dan bisa hidup benar sesuai apa yang Tuhan mau. Jesi hai kim ki bi minta puyu sita. Tuhan katakan, Hai kim ampun misi si sutidua. Tuhan mau engkau betul-betul pada hari ini mengalami betul-betul kematian terhadap dosa, Puna masih kim bi minta puyu lah. sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupanmu, Dan apuna mahai kempuni misi taira. tapi hanya Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus yang diam dalam kita, Aku apuni misi si hai kipi ni tutuda. yang akan menguasai dan memimpin kehidupan kita. Ipi ni mi kutupula puyu sida. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang kudus. Ipi ni mi ka hai kimu nama si puyu sida. Pada waktu kita berkata saya mau percaya kepada Yesus dan mengundang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi saya, Suha ni mi si puyu lah. maka Tuhan yang Maha Kudus itu akan masuk dan tinggal dalam hati dan kehidupan kita. Dia hai kimu ni masih. Tubuh kita yang kotor, Di kimi hai siki ka puna mah. pada waktu Yesus masuk dan tinggal dalam hati kita, Di ikata mana maya singki pu hai pu. maka darahnya yang kudus yang Dia sudah tumpahkan di atas bukit Golgota, Ju ahai apun misi hai ti. darah itu akan membasuh, menyucikan kita dari segala dosa, Ha kempu ni misi ai king kipu yusita. bahkan sampai kepada hati nurani kita yang Di jahat, ipi hikin mi pu yusita. sehingga kita punya kerinduan, bahkan kita punya kemampuan hidup dalam kekudusan. Kimi ka hapu di misi si di biola. Dan di sini kita melihat bagaimana firman Tuhan melalui Paulus mengungkapkan beberapa alasan mengapa kita tidak boleh lagi bertekun dalam dosa. Di iki tipi mi pu hushi ya. Karena kita sudah mati terhadap dosa, Di iki pi hai kimi na pu. sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Jusi hai kimi ni minta pu yola. Dan di dalam firman Dia mengungkapkan ada beberapa hal. Hai king ka hol misi si etia ya. Yang pertama, Paulus katakan bahwa engkau sudah mengalami kematian terhadap dosa dan engkau bangkit dalam hidup yang baru pada waktu engkau dibaptis. Ji hai ni ha. Ji pushin si hai king pu ni mi tita. Baptisan adalah sebuah seremoni yang sangat penting, kata Tuhan. Da ka pu ni misi si ipi hai di. Kalau engkau mengerti arti dan makna daripada baptisan, Di ipi kengko hai bi di si titi bila ya. pada waktu engkau mau dibaptis, engkau sungguh mengerti arti dan tujuan daripada pembaptisan itu. Di iking ko ni misi tapi bila ya. Maka engkau akan mengalami kuasa dan berkat daripada baptisan itu Di sendiri. ipi ni mesin si pi yusita. Karena dalam firman yang kau sudah baca bahwa baptisan adalah proses penguburan. Do au hukum pi ni misi tapi. Bagaimana engkau berkomitmen untuk mati terhadap dosa, dan melalui baptisan itu engkau mengadakan sebuah penguburan. Juta hiking po ni misi isi sepuyo. Di mana pada waktu engkau ditenggelamkan di dalam air melalui baptisan itu, Di ikimi mama halo po ni misi titi po yusita. sampai tubuhmu tidak kelihatan lagi karena sudah ditenggelamkan ke dalam air. Hiking mahopo isi ini misi sepuyo lah. Itu berbicara bagaimana kehidupanmu yang lama, yang penuh dengan dosa, yang punya kecenderungan untuk berbuat dosa, Oh how po ni misi si piti do ya. betul-betul bukan saja dimatikan, tapi sampai dikuburkan. Di ipi nama oh si pihai ni ala po si titi. Artinya dikuburkan betul-betul sampai tubuh dosa ini kehilangan kuasanya sama sekali. Ku how po ni misi si di biwa. Sehingga kuasa dosa itu betul-betul bukan saja dimatikan, dikuburkan, sampai betul-betul lenyap dari kehidupan kita. Eki hiking kipi di misi tapula ya. Sehingga pada waktu engkau kemudian keluar dari air itu, Hai imi hier po yesin si di bitu ya.
engkau mengenakan sebuah jubah yang baru. Pu de mikat pu ni miti si pu yulai. Itulah jubah kekudusan daripada Tuhan. Buku bahai sinsi pidi pida. Itulah jubah hidup yang baru. Di ipi hakum min mesi si pu yula. Untuk kau bisa hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Hai ki mahola pu yusita. Karena itu Tuhan katakan, I hai mi yosi di pu. kalau engkau sudah dibaptis Di hai mi hausita. dan engkau sudah betul-betul menerima sakramen yang kudus ini, Di kinti pi di misita pu yusita. maka siang ini Tuhan ingin berkata kepadamu, Jusi hai king mi ho pu yula. pada waktu engkau dibaptis, Di ipi hai king mi hausita. kehidupanmu yang lama yang penuh dengan dosa dan yang cenderung untuk berbuat dosa Hau pun mi aisi kinti pi yula. sudah mati dan dikuburkan di dalam pembaptisan. Di ipi ni mi kita pu yusita. Dosa itu sudah mati. Di ipi hai ta. Dosa itu tidak lagi ada kuasanya dalam hidupmu, Hai king apu ni mi haisa. tetapi hanya Roh Kudus dan firman daripada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan. Hau mi aisi. Sehingga siang ini engkau berkata, Jusi ka hai mi kita bila hai pi di misita. Tuhan, saya sudah dibaptis. Ai king apu ni misi ai king pu. Beberapa tahun yang lalu, bahkan belasan ataupun puluhan tahun yang lalu, saya sudah dibaptis Tuhan. I hai king pu ni misi tai. Siang ini Ji iki hai pi mi holai la. aku mau menerima kuasa dan berkat melalui baptisan. Hai i oma lama sunci di biola. Saya dengan segala hawa nafsu berdosa Di ipi hai king pu ni misi tai la. sudah mati, Di ipi hai ga polisi. sudah dikuburkan melalui pembaptisan itu, Di ipi kan tipi rumah hala pu yusita. sehingga kuasa dosa itu tidak ada lagi kuasanya dalam hidup. Hai king apu ni misi tai ka. Mulai saat ini Tuhan, Jisi mi hai king pi hai sta. aku bisa hidup dalam hidup yang baru, Di ikim pu hai ni misi cincira. dan aku akan menjadi orang yang berkemenangan terus. Di ikim pu ni mentahai ka. Inilah hal yang dikatakan oleh Paulus melalui firman yang kita baca. Hai ehangku ni misi si sebio. Ingatlah baik-baik Hai king ama hula pu yusinsi. bahwa engkau yang sudah dibaptis, Jusi ma ha hula pisiji. dosa itu tidak lagi berkuasa atasmu. Hakum pu ni mita pu yula. Karena dosa dengan segala hawa nafsunya sudah dikuburkan sampai mati, habis pada waktu kau dibaptis. Di ikim ka pu ni miti si ha hula pio. Sehingga engkau mau bisa berkata kepada dosa, dosa engkau tidak lagi berkuasa atasku, karena engkau sudah mati dan dikuburkan pada waktu aku dibaptis. Di ikim tipi di mitin ti ha pu yula. Dan sekarang aku bisa hidup berkenan dan hidup dalam kekudusan dan menyenangkan Tuhan. Yes. Ai king ha mo na misi si tepi di pio. Ini kau harus mengerti. Ai king ma hai si ingki di mio. Karena itu Tuhan katakan pada waktu engkau akan menghadapi pembaptisan. Hai king apu na masi sensi tu yula. Pembaptisan itu bukan sebuah sakramen yang bisa dilakukan seenaknya ataupun asal-asalan. Haka pu ni miti si tipi tu pu yula. Karena itulah sebuah sakramen kudus, di dalamnya ada berkat, di dalamnya ada kuasa yang luar biasa. Epi king pi ni miti pu yusita. Di mana melalui pembaptisan orang itu menerima kuasa kematian Kristus itu. Di ikim pu na ma hai ki ti pu yula. Bahkan kuasa kebangkitannya. Da kampu na ma hai da pista. Yang betul-betul menjadikan orang yang menerima sakramen pembaptisan itu Ai king pu mi si si ti pu yula. betul-betul hidup dalam hidup yang baru. Hai king ba hai pi shuta da. Yang kedua, Di ikim pu hai me ola. mengapa seseorang itu dikatakan oleh firman Di ikim pu ni misi tai pu yula. dia masih jatuh bahkan terikat oleh dosa? Di kata apa? Himi ai si. King pu hai pi. Ni ipi. Hai king mi ola. Sehingga dia betul-betul menjadi seperti orang yang dirantai dan betul-betul tidak berdaya dan hanya bisa melakukan dosa saja. Maka pu ni mata pu yang lain ba si. Ni ke pu hai king mi ai si na malam pu yush. Selalu dia melakukan dosa yang sama dan dosa yang sama terus-menerus. Hai king ah pu ni miti ai. Tidak ada rasanya kemerdekaan. Di ipi na maga tungku yisita. Tidak ada rasa kebebasan. Di ipi na ma hai ka. Tuhan katakan apa? Hai king ma hai pu yusita. Dalam firman Tuhan dikatakan Di ikin nama haku ni mesin sedipi tidak. bahwa memang pada waktu 2000 tahun yang lalu, Huku apu nama mesin sida. di mana hari ini kita memperingati Di ikin di pi apu yusita. bahwa Yesus sudah disalibkan, Di ikin nama hai pi ni ma pu yusita. dan hari ini kita memperingati kebangkitan. Hai king ma ma bu hungko ni mesin sedipi lah.
Firman Tuhan katakan Ai king apu ni misin si di biaya. bahwa pada waktu Yesus mati di atas salib, Di kita pu ni me hai si di beda. ingat baik-baik, Di hai ka pu ni me sita. Tuhan tidak mengenal waktu lampau, waktu akan datang. Di kini mi cepu hai pa. Bagi Tuhan waktu itu hanya dalam satu garis, itulah sekarang. Ci imi hai si kini me. Manusia dibatasi oleh hidup, waktu lampau, waktu sekarang, waktu akan datang. Dan akan pu nama tapu ya sita. Tapi bagi Tuhan waktu itu hanya satu garis, itulah waktu present atau waktu sekarang. Hai kimi hai si di pitu pu ya. Dan firman Tuhan katakan, Hakam pu ni mi hai lai pi la pu Yesu hai la. pada waktu Yesus tersalib, ternyata bukan hanya Yesus sendiri di sana. Di kita pa hai mi hau pu Yesita. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, engkau terikat dengan Dia. Ci pi hai mi hau. Sehingga pada waktu Yesus tersalib, kita pun masing-masing pribadi ikut tergantung, ikut tersalib bersama dengan Dia. Ai king pu hai pu Yesita pi la. Dan ini engkau harus pahami dan mengerti secara rohani dengan iman, kata Tuhan. Ni pi hai king pi mi ho Yesita. Mengapa? Hai ke apu ni mi hita. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Hai pi mi hapi si pu ya la. Tetapi Yesus menggantikan posisi kita, menanggung murka Allah karena dosa-dosa kita. Di kini mi tepu hai king ibu nama hai la. Jadi Yesus tersalib adalah untuk saudara dan saya. Di pi hai mi ke pu hai la isi. Tetapi sekalipun Yesus yang menggantikan posisi kita, Hai ki mala pu Yesita pu ya la si pu ya la. tetapi secara rohani bahwa saudara dan saya ikut tersalib bersama-sama dengan Di Kristus. pi hai mi kin pu Yesita pu la. Karena firman Tuhan katakan Ai king apu ni mi sin si di pi wa. bahwa kita yang disalibkan bersama dengan Kristus, kita juga akan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Ha ke pu ni mi ti pi pu Yesita. Itulah sebabnya engkau harus berkata. Cukup hai mi hai si si pi dia. Engkau harus berkata kepada dirimu masing-masing. Cu iki mi hai si. Katakan sesuai dengan namamu masing-masing. Hai ki imi hoi si teta. Katakan Hebron sudah mati. Di ipa nama hai pu ya. Yang hidup hanyalah Yesus dalam Hebron. Tu tiket pu ha pu ya sa. Hebron sudah mati, tersalib, bahkan dikuburkan bersama Di Yesus. ki peta pu Yesita. Tetapi yang hidup hanyalah Yesus dalam Hebron. Di iki ti pi hai pi pu ya la. Mari kita melihat satu bagian firman Cu su hai teta. di dalam kitab Galatia. Galatia pasal yang kedua, kita akan baca bersama. Galatia pasal 2 ayat 19 bagian B sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat saudara. 1, 2, 3. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. How can we see the highlight si pu Yesita? Tuhan katakan, mengapa seseorang itu dia masih selalu jatuh dalam dosa, bahkan dibelenggu oleh dosa? Kakak pu ni mesin si di pi ya. Karena yang bertahta dalam hatinya bukan lagi Kristus, tetapi dirinya sendiri. Di iki ti pi ni mata pu Yesita. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini sudah disalib bersama Kristus. Hakku pu ni mesin si pi haila. Kalau kita sudah disalib bersama Kristus, bukan saja sekedar disalib, tapi kita disalib sampai mati bersama Kristus. Di iki pi ni mi ha ho ku pu ni mesita. Kalau kita sudah mati, berarti kita tidak hidup lagi. Cu i mi ai pi si te pi Yesita. Dan firman Tuhan katakan memang kita masih hidup, Tak ha pu ni mesin si pi haila. tetapi yang hidup adalah Yesus yang hidup di dalam aku. Ai king apu ni mesin ti pi lai pi. Itu berarti
apa? Hai epi mi kata puyu sitia. Bahwa sejak kita menyerahkan diri kita menjadi anak Tuhan untuk percaya kepada Yesus Hopu hao kumpi mi haida. dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Ikimpi nama hai si pulepi. yang harus bertahta dalam hati dan hidup kita, itulah Tuhan Yesus. Ti imi hai si puyu lah. Hidup kita harus Kristosentris, berpusat kepada Kristus. Dikipu hao mo ma ta puyu reda. Kalau kita berkata, Aikin fu ni mi sitia. Tuhan Yesus, saya sudah mati, Cisi dah mata puyu lah. keinginan saya sudah mati, Ci ikin puyu je lah. yang hidup Tuhan Yesus hanya Engkau. O ka pu ni mi hai lai puyu sita. Engkaulah yang bertahta atas hidup. Di ikin pu hai puyu sita. Engkaulah pemilik hidupku. O kumpi hao hoku dini hao. Engkaulah yang berkuasa atas hidup. Hai ke o pu ni mi hai lai. Engkaulah yang memimpin hidup. Di ipi hao fu mi sitida. Maka apa yang akan terjadi? Hakumpi aikin pu ni mi tepi lah. Dosa tidak akan lagi berkuasa atas hidup. Hakin ni hao sita. Karena yang bertahta memimpin hidupmu adalah Kristus. Cisi engki pu hai lah. Sehingga engkau punya kemampuan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Aikin pu hai pi ni mi titi puyu. Karena engkau sudah disalibkan dan mati bersama Kristus. Aikin pu dapat hai pi. Dan yang hidup dalam hidupmu yang sekarang, Aikin ha pu ni mi hisiti hai lah. di mana tubuh kita menjadi rumah daripada Tuhan, Hukum ni mi hai pi lah ya. adalah Tuhan sendiri. Cisi hao pu la pu ni mi hala. Tuhan memberkati. Aikin pu cita dah. Kemudian yang ketiga, Fu o ka ha pu ni mi ni mi lah. mengapa kita tidak boleh lagi diikat dan dibelenggu oleh dosa? Di ikit tipi ni kita puyu lah. Firman Tuhan katakan apa? Haku amma hau ku ni misin cita. Di dalam firman yang kita baca tadi, Di isi si puhi de biyo. di sana dikatakan, Aikin hu tipi ni misin cita. demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Husi ini misin si tipi hau. Firman Tuhan katakan kamu harus memandangnya. Jika haikin apu ni misin cita. Artinya apa? Kamu harus berpendapat, kamu harus berasumsi, kamu harus punya pemikiran, kamu harus punya pandangan Ikan gafu ni misin si tidak puyu lah. yang betul-betul engkau yakini dan imani Ai pi hai miola. bahwa aku sudah mati Di ikan mi ai si. dan yang hidup adalah Tuhan dalam aku, Hu mu ni mama. dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup untuk Tuhan. Di ibu hai mi hau shida. Kalau engkau tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri, Di ikan pu ni mi hai si puyu lah. tapi engkau hidup untuk Tuhan Di kimfu ni mi hai kimfu si tipi lah. yang sudah mati dan dibangkitkan bagimu, Hakapu ni mi tipi lah. maka dosa akan kehilangan kuasanya lagi dalam kehidupan kita. Tiki timpi dah mahai tipi lah. Karena semua yang kita perkatakan, kita lakukan, kita buat, semua hanya untuk Tuhan. Cuba pun nama tapu yu sida. Kita melayani adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hai kimfu ni mi hai ta. Kita memberkati, kita membantu orang lain untuk Tuhan. Cuba akan pun mata hai ta. Tidak ada di dalam hati kita setitik pun kita mencuri kemuliaan Tuhan dan mencari puji-pujian dari manusia. Piki hai mi oni si ni kini mi du yu sida. Semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita buat, semuanya untuk Tuhan. Di iki yang mamu ho tapu yu sida. Maka saudara, firman Tuhan katakan, Jisi iki pi ni mi tapu yu sa. pada waktu kita mengembalikan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, Hai kimun ni mi hai pula pu yu sida. maka hadirat Tuhan dan kemuliaan daripada Tuhan itu akan memenuhi hidup kita. Di ipi hai mi kat pu di misin si di pi pu yu lah. Dan hadirat Tuhan serta kemuliaan Tuhan yang memenuhi hidup kita lah yang akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkemenangan. Di iki pi ni mi si tu yu lah. Hal yang keempat, Hai ki ampu ni mi hai lah. mengapa kita tidak bisa lagi dikuasai oleh dosa? Di kita pu hai mi kata pu yu lah. Firman Tuhan katakan, Ipi hai ki pi hola. kita harus menjerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Pu ni mai sida. Kita tidak bisa berada di daerah netral. Cuma kana masin ti pu yu sida. Kita hanya berada di dalam dua posisi. Di ikimpu ni hai kan pu ni misin si ai.
kita berada di pihak Tuhan, di posisi Tuhan, Di ikipul hai ki ke bine tapuyo la. atau berada di posisi iblis atau dunia yang berdosa. Sisi bihai ke po de metapuyo sida. Pada waktu kita mempergunakan waktu kita, tenaga kita dan segala anggota tubuh kita untuk Tuhan. O hai ni ke tapuyo sida. Pada waktu kita pakai mata kita untuk Tuhan. Dikeme hai ti mi hai sida. Pada waktu kita menyerahkan telinga kita untuk Tuhan. Dikima hai mi aku tu ya la. Pada waktu kita menyerahkan lidah mulut kita untuk Tuhan. Haga puna masensi di bida bio. Pada waktu kita menyerahkan kehidupan kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaannya. Hukum pini mi tapuyo la. Saat kita menjadikan anggota-anggota tubuh kita Di ikindi bina mahai pi sida. sepenuhnya dikuasai Tuhan dan dipergunakan untuk senjata-senjata kebenaran, Juha puna mahai ta. maka dosa tidak akan ada lagi tempat dalam hidup kita. Cuki bahai pila puyo sida. Pada waktu kita pakai mata kita untuk melihat hal-hal yang mulia yang Tuhan mau kita lihat. Hakimi yang ketepu hai mina. Kalau kita mempergunakan telinga kita untuk mendengar hal yang kudus yang Tuhan mau kita dengar. Hakapuni minta puyo sida. Dan pada waktu kita memakai tangan kita untuk melakukan hal yang baik yang Tuhan mau kita kerjakan. Cusi kinti bidmi haila. Pada waktu kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita Hukupuni mesinsi biala. untuk menjadi senjata-senjata di dalam tangan Tuhan, Na kapuni minta paya sida puyo sinci tidak. maka iblis dan dosa tidak akan bisa lagi memakai anggota tubuh kita. Di kita bahapuna bahila. Karena tubuh kita ini dengan seluruh anggotanya betul-betul sudah dikuduskan. Di ikim pahai miholo sida. Artinya sudah dipisahkan dari dunia Di ikim mahai pi imi sinsi biola. dan hanya dipakai semata-mata untuk Tuhan. Hai ki ipi di biola. Kita memakai tenaga kita, waktu kita untuk Tuhan. Cuk akakapuni mesite biola. Mungkin kita masih bekerja, Hakau imi hai sida. tapi kita bekerja untuk Tuhan. Di kepun mahai bio. Karena kita mencari uang untuk menafkahi keluarga kita supaya melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Di hok muna masih kuyula. Pada waktu segala-galanya anggota tubuh ini kita pakai betul-betul untuk Tuhan, Di ikipun mahai bio sida. maka percayalah Tuhan katakan, Hai ki imi hala puyo sida. dosa dan iblis tidak ada tempat lagi dalam kehidupan. Iki pita puyo simpila puyo laila. Karena hidup kita dan seluruh yang ada pada kita hanya untuk Tuhan. Hai ki imi kapola pola. Hal yang kelima, Hai ki impi de puyo la. mengapa dosa itu tidak bisa lagi berkuasa atas kehidupan kita? Jo haro ko puni mi si puyo la. Karena dikatakan oleh firman kita tidak lagi hidup di bawah Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Hai ki imi hoko sensi hai imi tu puyo. Taurat menyebabkan orang mengenal dosa, bahkan dia hidup dalam dosa. Di ikite po da mahai pida puya. Karena Taurat tidak bisa menolong orang untuk menang dalam dosa. Di ikipun di mi hai da puyo sida. Melalui Taurat orang mengenal dosa. Di ikipun tu puyo sida. Dan justru semakin orang mengenal dosa, orang justru semakin melakukan dosa. Ju apu da mahai puyo sida. Tetapi firman Tuhan katakan, Di iking hai mi si iti puyo la. dosa dan iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Hai ki imi kata puyo sida. Karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, Da kapuni mi hai sensi puyo ta. tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Di ikem mahai pini minta puyo. Di mana ada kekuatan Tuhan melalui Roh Kudusnya dan firman-Nya yang tinggal dalam hidup kita, Kimi hapun masinsi ipi tepuyula. yang terus-menerus tidak pernah berhenti Di kita pu hai mila puyo sita. memampukan kita Di kimpo da mahai pula puyo. untuk menjadi orang-orang yang berkenan Di kimpi ni mi hai pula puyo. atas dosa. Ki hapula bodaya. Yesus sudah mati Di ipi ni mi hai sita. dan dia juga sudah bangkit. Da kapuni mi hai sa. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Aku pun hai kisi di pidi pida. Yesus sudah mengalahkan musuh-musuh kita semua. Cusi ai kinti puyo sita. Dan dia memberikan kemenangan itu buat kita. Bu kampuni mi hai pula puyo sita. Yesus pada waktu dia hidup Di ikimpi hai kinge puni mi sita. dan melalui kematian dan Di kebangkitan, kitipi na mahai si puyula. dia sudah mengalahkan dunia. Justru hai mi kata puyula. Pada waktu iblis mencobai dia dan menawarkan dunia dengan segala kemuliaan kepadanya, Hakapuni maha puyo sita. Yesus sama sekali tidak tergoda. Di ikin mahai puyo sita. Yesus sudah berhasil mengalahkan dunia. Ju engah puni mi sita. Yesus sudah berhasil mengalahkan dosa. Hai ki emi hala puyo sita puyula. Oleh kematian dan kebangkitan. Akin ko opu ni insin sita. Firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut. Di ipi hai ni. Upah dosa adalah kematian. Di ikin mat puyula.
Tetapi dosa tidak bisa membelenggu Yesus dalam kebangkitan. Dikin mata puyu sita. Karena dengan kebangkitan Cusi miha pula bahaya. Dia sudah mengalahkan dosa. Cu ai miha pula puyu sita. Iblis pun sudah dikalahkan. Cu ikin ti hai pila puyu sita. Pada waktu Yesus mati, Di ikime hai si. Dia turun ke dunia Di abu nama hai puyu lah. dan dia mengambil kunci kerajaan maut Haku puni mesi aita. yang dipegang oleh iblis. Hingga bah puyu sita. Itu sebabnya Yesus berkata, Hagengga puni mi ai pila sita. Aku telah mati, Di ikin pi hai nama pula puya. namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, Hai ki abu nama hai lah. dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Ci ime hai puyu sita. Iblis sudah dikalahkan. Cu abu nama hai puyu lah. Karena itu sebagai umat Tuhan, kita juga adalah orang-orang yang menang terhadap iblis. Di epi akan puna mahai lai pi de bisin ci de biya. Iblis telah diletakkan di dalam lapak kaki kita, Akan puna mahai pita. dan kemenangan atas iblis sudah menjadi milik kita semua. Di ikimi hai ci pi te pi hai la. Dan maut adalah musuh terakhir yang dikalahkan oleh Yesus, Hai ki ampuni mesin si pi te pi la. di mana melalui kebangkitannya Dia menang atas maut. Di ikin te pi de mi hai tia. Maut tidak bisa menahan Yesus. Hai imi hai sila. Melalui kebangkitannya Di ipi ni mi kata puni mesin si te pi ta pu la. justru Tuhan menjadikan maut Akan puna mahai ta. ataupun kematian Di ikin te pi hai ta. sebagai pintu gerbang Di ikin puna mahai la. untuk kita bisa ke surga. Cu ai mi ha puna mahai la pu sta. Karena kunci maut dan kerajaan maut sudah ada di tangan Yesus. Haku puna mata pu la. Dan inilah kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ifu ni mi hai lai pi shi te pi. Melalui kematiannya, Di ipina hai si. Dia memberikan kita kuasa untuk menang atas segala dosa dan musuh-musuh kita. Di ikin bo hai mi ke si hai. Tetapi juga melalui kebangkitannya, Ikin bi akan tini mi te pu la. Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk menang bukan hanya atas dosa, Aku oleh mi sita. tapi atas segala masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Ikin puna mahai pi la pi sita. Dan siang ini Cusi hai ki mi hola. Tuhan mau memberikan kuasa kematian dan kebangkitan Aku puna metapai lah. yang membawa kemenangan itu Ikin pi ni mi hai pi la. di dalam kehidupan kita. Ikin pi si pula la. Mari kita berdoa. Puni mi si ai le mi sin ci ala pu la. Kami mau duduk tenang dan diam di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Hai puni mi si ala kan goria sita. Dan kami minta biarlah sungguh-sungguh siang hari ini Hai ki umu aula pu la ni hai la. kami boleh mengalami kuasa kematian-Mu dan kebangkitan Di ikimi ho kuri mi hai kinya. yang membawa kemenangan itu Di kiti pi maka puna mahai pu di sita. dalam kehidupan kami. Haka puni minta pu la. Kami mau berdoa kepada-Mu Bapa. Cu isini hula pu la. Kami minta supaya Tuhan akan melawat umat. Aku mana mahai lo sesepi wa. Tuhan akan menjamah dan membebaskan mereka. Hai ki angku ni mi hai sita. Siapapun dan dimanapun dan bagaimanapun keadaan mereka. Cu akapun mi ni pi ti pi la pia. Kiranya Tuhan boleh menjamah dan membebaskan. Di iha aku pu sita. Mari Tuhan, Hai ki mi hai lai si. kami mau datang ke hadirat. Di ipi yang na pu sita. Kami minta supaya siang ini Kau lawat dan jamah umat, Hapu ni mi te pu la. dan kiranya Kau akan membebaskan mereka. Di ipi ni mi hapu sita. Bapa di surga, Cu si hai kum pu sita. Saudara, dalam kesempatan ini kami mengundang bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang punya pergumulan masalah. Sudah bisa maju, kami akan mendoakan secara khusus supaya saudara mengalami kelepasan, mengalami kemerdekaan, dan menerima kuasa kematian dan kebangkitan. Siapa saja yang punya pergumulan atau masalah apapun, kami akan berdoa buat saudara. Silakan bisa maju ke depan. Pemimpin pujian bisa membantu mengangkat pujian, sementara kami akan mendoakan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ini saat